Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode terakhir dari serial anime isekai yang berjudul Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali dengan diperlihatkannya Kain dan kedua rekan iblisnya di medan perang. Seto meminta tuannya untuk menyerahkan monster-monster itu kepadanya. Hal itu dilakukan agar Kain segera menuju pusat dari kekacauan ini. Terlihat Kain khawatir dengan Seto karena monster yang akan dia lawan sangatlah banyak. Namun Seto menenangkan Kain karena dia akan memanggil bawahannya. Dia juga menanyakan apakah Kain tak keberatan jika hutan ini akan hancur sedikit karena ulahnya. Kain ternyata tak mempermasalahkan hal itu, namun dia meminta agar Seto tidak berlebihan. Setelah itu mereka pun mulai berangkat untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Di sisi lain terlihat para penduduk kepanikan dan mulai diungsikan ke tempat yang lebih aman. Nina yang menggunakan sihir pendeteksi mengira jika para monster telah berkurang, namun nyatanya mereka malah bertambah dengan sangat cepat. Mengetahui hal itu membuat Millie akan menuju ke dalam hutan. Karena sekuat apapun Kain, dia tak akan mengira jika monster akan sebanyak ini. Millie melakukan hal nekat seperti itu karena dia bersikap layaknya seorang master. Mendengar hal itu membuat Nina dan Claude akan ikut bersama Millie. Di sisi lain, Seto memanggil bawahannya yang merupakan 4 penguasa agung. Mereka menanyakan maksud Raja Iblis memanggil mereka ke tempat ini. Namun sesaat kemudian mereka terlihat terkejut setelah melihat luapan para monster. Seto memberitahukan jika dia sedang membantu kenalannya. Jadi dia meminta agar mereka membantunya menahan luapan para monster. Mereka terlihat terkejut karena kenalannya telah berani meminta bantuan kepada Raja Iblis. Tak lama setelah itu Dalmatia datang, yang membuat mereka kembali terkejut karena Dalmatia merupakan jenderal iblis yang legendaris. Dalmatia memberitahukan jika dia sedang membantu orang yang menjalin kontrak dengan Raja Iblis. Mengetahui jika orang yang telah menjalin kontrak dengan Raja Iblis merupakan utusan dewa, membuat mereka lagi-lagi terkejut dibuatnya. Seto berkata jika dia akan menceritakan lebih rinci setelah semuanya selesai. Setelah itu mereka pun mulai menunjukkan aksinya. Di sisi lain terlihat Kain menghujani para monster dengan sihir Inferno. Namun sesaat kemudian ternyata serangan itu berasal dari Aaron yang berada di tubuh seekor Black Dragon. Aaron menyayangkan karena hanya sebagian kecil tubuhnya yang berhasil bangkit, dan dia benar-benar kesal karena harus meminjam tubuh seekor Black Dragon. Melihat Aaron mengeluarkan monster-monster keroco, membuat Kain dengan tololnya meminta agar Aaron menghentikan hal itu. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Aaron, karena dia menganggap jika semua ini hanyalah permainan. Apakah para monster mampu melahap seluruh manusia atau tidak? Dari kejauhan Claude berkata jika ada orang yang mengapung di langit. Namun hal itu membuat Rina memukulnya karena dia menganggap jika suaminya bercanda di waktu yang tidak tepat. Millie dan yang lainnya terlihat terkejut karena orang-orang yang terbang di sana sedang membantu mengurangi jumlah monster. Hal itu membuat Nina menyimpulkan jika mereka mungkin saja kenalan dari Kain. Di sisi lain, 4 penguasa agung mulai kewalahan, yang membuat Seto memerintahkan mereka agar mengurangi monster sebanyak yang mereka bisa dan menyerahkan sisanya kepada para manusia. Nina yang menggunakan sihir pendeteksi mengetahui jika para monster mulai berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak. Hal itu membuat mereka bersiap untuk menghalau luapan monster tersebut. Di sisi lain, Aaron dengan kesal berkata jika mata yang dimiliki Kain sama dengan manusia yang telah menyegelnya. Mendengar hal itu membuat Kain langsung menyadari jika manusia yang dimaksud Aaron ialah kedua orang tuanya. Melihat para monster hangus dalam sekejap setelah terkena serangan dari Aaron, membuat Kain terkejut dibuatnya.
Mengetahui jika Aaron terkena serangan Inferno-nya membuat Kain mengira jika serangannya berhasil mengalahkan Aaron. Namun ternyata serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkan Aaron. Hal itu membuat Kain akan mengumpulkan lebih banyak energi sihir. Namun tentu saja Aaron tidak akan membiarkannya. Di sisi lain terlihat Nina dan yang lainnya sedang kewalahan karena para monster terus-menerus berdatangan. Tapi meski begitu, Claude mengajak mereka untuk minum bersama saat semuanya telah selesai. Dan terlihat mereka sudah tidak sabar ingin minum bersama Kain. Di sisi lain terlihat Kain sedang dikejar oleh dewa jahat Aaron. Kain kemudian memanggil Haku dan Gin untuk membantunya menghadapi dewa jahat tersebut. Terlihat Haku tak sadarkan diri karena terkena serangan ekor Black Dragon. Melihat hal itu, Kain hanya bisa berteriak tanpa mendekati Haku. Di sisi lain terlihat Claude dan yang lainnya sedang melawan para monster. Namun Nina tiba-tiba kehabisan mana. Rina yang melihat Claude dan Millie berada di barisan depan, kemudian meminta mereka berdua untuk meninggalkannya. Namun hal itu membuat Claude marah karena istrinya seolah sudah menyerah. Sesaat setelah itu Claude mulai terdesak. Namun secara tiba-tiba untung saja Tiffana dan para prajurit istana datang membantu mereka. Melihat hal itu membuat Claude dan yang lainnya mulai bersemangat dan mereka bersama-sama menghalau para monster. Lagi-lagi Kain hanya bisa berteriak melihat kedua petnya diserang oleh Aaron. Namun pada akhirnya dia mulai sadar dan menahan serangan tersebut dengan berkata khas para tokoh utama jika dia akan melindungi temannya, membuat Aaron berkata jika Kain hanyalah anjay peliharaan para dewa. Namun Kain dengan keras menjawab jika hal ini tidak ada hubungannya dengan para dewa, karena dia hanya ingin membuat semua orang tersenyum. Dan sesaat setelah Kain berkata hal itu, melihat kekuatan dua sihir tingkat kaisar, yaitu Overlord dan Saint Sanctuary, membuat Aaron bernostalgia saat dirinya disegel. Dan sesaat kemudian melihat cahaya menjulang ke langit membuat semua orang terkejut dibuatnya. Kain terus-menerus melancarkan serangan, sampai-sampai dia meminta ayah dan ibunya untuk meminjamkan kekuatannya. Namun sesaat kemudian Haku dan Gin terlihat menghentikannya, yang membuat Kain memberitahukan jika dia sedang sibuk. Seto dan Dalmatia juga datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dalmatia kemudian menasehati Kain dengan berkata meski utusan dewa, namun Kain perlu membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dia lakukan. Dan ternyata Black Dragon telah musnah beserta luapan para monster yang sudah selesai. Claude dan yang lainnya merasa senang setelah melihat Kain datang dengan selamat. Terlihat Kain mendapatkan pelukan hangat dan dia merasa senang karena bisa menyelamatkan orang-orang di dunia ini. Seto dan Dalmatia juga memuji Kain karena dia merupakan utusan dewa yang sangat baik. Scan kemudian berpindah. Terlihat Raja kesal dan mempertanyakan tentang pilar cahaya yang terjadi sebelumnya. Hal itu membuat Kain memberitahukan jika dia telah menembakkan sebuah sihir saat melawan Black Dragon. Makna kemudian berkata kepada Raja jika pilar cahaya itu membuat orang-orang mengira jika ada dewa yang turun dari langit. Setelah mendengar jika Kain menggunakan sihir tingkat kaisar dan meminta bantuan Raja Iblis, membuat Raja mulai lelah dengan kelakuan Kain si bocil OP. Karena Telestia juga akan menikah dengannya, membuat Raja berencana akan menjadikan Kain sebagai penerusnya. Namun hal itu ditentang oleh Magna dan Eric. Setelah itu, sebagai hadiah karena telah menghentikan luapan monster, membuat Raja akan memberikan wilayah kepada Kain. Singkat cerita, tiba saatnya Kain menjadi seorang Viscount dan akan memimpin wilayah Derinthel. Dan mulai saat ini dia memiliki nama Kain von Silver Derinthel. Tiffana dibuat terkejut setelah mengetahui jika Kain akan memimpin wilayah Derinthel. Dan raut wajah Tiffana dan Gam nampaknya Derinthel bukanlah wilayah yang cocok bagi Kain. Dengan perasaan yang sedih, Tiffana memeluk Kain dan memberitahukan jika Derinthel merupakan wilayah yang barbar dan dipimpin oleh Guild Petualang. Bahkan bangsawan yang mencoba menguasai wilayah tersebut selalu kabur karena tak mampu memimpin wilayah tersebut. Mengetahui hal itu membuat Telestia akan protes kepada ayahnya. Namun Kain menghentikannya karena dia sebenarnya sangat bersemangat untuk membuat sebuah kota baru, yaitu kota yang dimana semua orang bisa tersenyum.
Singkat cerita, seorang prajurit melaporkan kepada raja jika Kain ditindas oleh beberapa anggota guild di wilayah Drintel. Namun Kain membuat mereka jera dengan meledakkan arena duel. Tak hanya itu, bahkan saat di penginapan kucing, orang-orang terlihat membicarakan Kain dan dia dijuluki Silver Devil. Kain yang melihat orang-orang itu menindas pelayan di sana, membuat dia menendang mereka keluar penginapan. Karena perbuatannya itu membuat Kain ditangkap oleh penjaga kota. Hal itu membuat Raja dan Pak Magna terkejut dibuatnya. Setelah itu, saat Kain sedang mengobrol dengan kedua waifunya, Seto tiba-tiba datang dan meminta pertolongannya. Seto memberitahukan jika dia ketahuan selingkuh, yang membuat istrinya mengusir dia dari rumah. Tak lama setelah itu, istri dari Seto yang bernama Levane datang memperkenalkan dirinya kepada Kain. Mengetahui jika Kain telah mendengar permasalahan Seto, membuat Levane menanyakan pendapat Kain sebagai seorang pria. Kain juga berkata jika Seto mempunyai istri yang super cantik, namun dia masih saja naksir dengan wanita lain. Mendengar hal itu membuat Levane tersanjung dengan ucapan Kain. Setelah itu Seto memberitahukan jika sebelum menikah, Levane merupakan gadis yang baik hati. Namun hal itu berbanding terbalik saat dia telah menikah dengan Levane. Dan Seto juga meminta Kain untuk berhati-hati. Mendengar ucapan Seto membuat Silik merasa kesal dan berkata jika ucapan Seto sudah keterlaluan untuk seseorang yang sudah berselingkuh. Telestia juga menambahkan jika Seto sebelum menikah banyak mengucapkan kata-kata manis. Mendengar perkataan dari Telestia dan Silk membuat Kain terkena imbasnya. Bahkan Levane merasa jika mereka berdua sudah mengucapkan semua yang ingin dia ucapkan. Levane juga memberitahukan jika Kain sampai membuat Telestia dan Silk menangis. Setelah itu Levane mengajak Seto untuk pulang, yang membuat dia merasa senang karena tidak jadi diusir dari rumah. Setelah itu scan kembali dilanjutkan. Saat prajurit melaporkan kelakuan Kain di wilayah Drintel, ternyata Kain mengamuk di sebuah gereja karena sumbangannya terlalu mahal. Kemudian dia menjadi musuh guild ilegal, bahkan pembunuh bayaran yang disewa pendeta. Namun Kain dengan mudahnya melawan mereka semua. Tak berhenti sampai di situ, bahkan Kain menciptakan sebuah tembok pelindung yang sangat kokoh. Di sisi lain, Zenom hanya bisa tertawa dengan perilaku Kain yang seenaknya, karena dia merasa jika banyak hal yang harus Kain selesaikan. Kifana, Telestia, dan Silik dibuat terkejut saat Kain membangun sebuah istana yang bahkan lebih mewah dari istana kerajaan. Nah, itu dia alur cerita episode terakhir dari serial anime Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku. Mimin berharap anime ini mendapat season keduanya. Dan sampai jumpa di alur cerita anime selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.